lu boleh bikin film yang karya seni yang gagal tuh boleh. Karena yang gagal itu pasti punya nilai kebaikan juga untuk minimal kultur penciptaan ya gitu. Nah perkara ini Bang, perkara tadi gue mau nyambung, perkara misalkan itu sudut pandangnya dari kuratorial nih misalkan, atau sebagai pihak yang entah mungkin bukan lembaga sensor mungkin ya, tapi sebagai entah kritikus atau apa, tapi melihat film itu akhirnya ada nggak sih pandangan kayak, oh ini filmnya harusnya tidak pantas untuk ditonton oleh highlight umum gitu, atau kayak oh ini sepertinya bukan film yang bisa dipertontonkan ke orang deh kayak gitu. Ada nggak sih asumsi kayak gitu atau pandangan seperti itu dalam proses kurasi atau proses kritik misalkan? Kalau nggak boleh itu bukan karena alasan moral, tapi alasan politis tertentu mungkin bisa iya ya, maksudnya. Tapi itu jarang terjadi. Kayaknya gue berniat bahwa mungkin semua pembuat tuh punya argumen tertentu ketika membuat satu film. Jadi maksudnya censorship itu sebenarnya bukan lagi soal apa ya, bukan lagi kayak pesan-pesan moral gitu, tapi memang ya kalau gue sih belum pernah ya, maksudnya yang nemuin yang kayak gitu. Tapi kayaknya gue yakin semua karya tuh dibuat dengan alasan tertentu ya. Mungkin pertimbangannya akhirnya dampak setelahnya kali ya, bukan apa isi filmnya. Apakah juga? Itu yang paling penting kayaknya dampak ya. Kalau disebut dengan menonton film atau teater itu ada ritual tuh kan ya, ritual tuh kan ruang liminal ya. Ada sebelum dan ada sesudah. Apapun, kalau lo ritual pernikahan misalnya, sebelum nikah lu belum kawin, belum sah. Nah setelah itu kan sah. Nah kalau di seni kan lu masuk ruangan teater atau ruangan bioskop, ketika keluar lo harus buat perbedaan dong. Iya sih. Artinya itu tetap dampak itu dibutuhkan, karena kan dia ruang, namanya ritual dimanapun kan ruang ritual. Iya. Pasti ada outputnya ya. Ada ambang batas yang kemudian mengubah orang. Nah mungkin karya yang nggak bagus ya nggak mengubah orang apa-apa. Ya banyak juga yang kayak gitu, cuman gimana bagus ya udah, setelah itu 2 hari hilang udah gitu, nggak jadi memorial gitu. Ya gimana keren gitu lah kan. Ya tentu nggak semua orang kita berharap begitu juga. Tentu ada juga dia akan menjadi keren ketika dia dikurasi, mungkin punya teknik atau pengetahuan tertentu yang bisa jadi apa ya, dibawa setelah mengalami menonton atau ruang liminal itu juga ada. Makanya peran kurator itu juga mencari aspek tertentu dari sebuah karya, bahwa dia punya kontribusi aspek tertentu, misalnya berkontribusi terhadap pengertian visual, image, narasi, atau bahkan seperti yang tadi gue bilang, jadi sebisa mungkin bikin karya yang lu juga ngasih kontribusi apa itu film gitu. Jadi lu juga nggak sekedar mengafirmasi definisi yang ada, bahkan ngasih definisi baru gitu, menambah definisi baru. Kalau tiap hari menambah definisi baru, semakin pengertian sinema, film itu semakin berkembang sih. Tapi itu mungkin Bang di zaman ya sekarang. Ya mungkin lah. Kan misalnya kan biasa banyak orang ngomong nih kayak jangan jadi esensialis gitu lah maksud gua. Pengertian manusia aja bisa berkembang terus ya. Tumbuh lah maksud gua. Iya, apalagi cuman sinema dan film doang, jadi pasti tumbuh lah. Iya sih. Soalnya gue sering denger tuh kayak zaman sekarang mah gak ada lagi yang original, adanya cuma inovasi aja gitu. Ya makanya pada konteks pengertian filmnya itu atau apa ya? Ya nggak tahu lah, bebas, tapi maksud gua dia ngasih kontribusi, walaupun tuh eksperimentasi itu juga agak sulit, tapi maksud gua usaha-usaha itu penting lah. Untuk tidak menutup diri terhadap itu ya. Persis. Akhirnya akhirnya filmnya tidak yang kayak ya udah copy paste modif dikit gitu ya. Iya. Masa lo mau sih hal-hal ini dikuasai 1-2 pihak aja kan? Iya juga sih. Nah sejauh ini dari pandangan lu sendiri Bang, untuk filmmaker yang Indonesia sekarang nih, ekosistem film kita, mungkin nggak untuk akhirnya menjadi menciptakan atau memunculkan sebuah perkembangan baru di film gitu loh? Lu pertanyaannya mungkin apa enggak, di mana kalau gue sebagai seorang pembicara yang baik ya gue harus jawab mungkin. Lah kalau misalkan jawab nggak bisa juga Bang. Gue bisa, berarti gue boleh nih jawab nggak mungkin. Boleh banget. Alasannya apa dulu nih tinggal? Mungkin karena masih ada gue, gitu aja sih. Kalau nggak ada gue nggak mungkin kayaknya. Iya. Gue seberani itu ngomong. Iya. Kenapa? Tapi apa yang membuat itu menjadi mungkin dan tidak mungkin? Itu deh. Ini kita kan berhadapan sama kekuasaan ya. Kekuasaan itu bukan sekedar politik, tapi juga apa ya, rezim pengetahuan, rezim estetika, itu juga satu kekuasaan lain yang jauh lebih sulit dilawan sebenarnya. Betul. Kenapa tadi gue bilang apa itu film penting, pengertiannya diperluas, itu juga salah satunya itu. Ini kan yang kayak yang konvensi itu kan karena
hanya mengakomodir yang itu aja gitu. Sementara yang bukan itu sama sekali nggak pernah diakui gitu. Bahkan nyari ruangnya aja susah gitu loh. Nyari duitnya aja susah kan gitu. Iya juga sih. Iya. Nyari duitnya susah benar juga. Itu makanya tapi nggak apa-apa, kita tetap apa ya? Berjuang dengan nihilisme tuh penting gitu loh. Berjuang dengan nihilisme. Walaupun berhasil apa enggak tuh ya nggak tahu lah, bukan urusan kita. Iya, tapi tidak ada tidak ya itu tadi ya, akhirnya nggak dengan realistisnya udah nggak bisa nih kayaknya, udah stop aja lah gitu, tetap jalan aja, gaskan aja gitu lah ya. Iya sih, benar juga sih. Iya. Nah terus kalau misalkan situasi kayak, menurut lu apa sih yang bisa membuat salah satu usaha yang bisa selain eksperimentasi tadi, salah satunya pasti ya untuk membuat kita lebih mendekat lagi kepada penemuan-penemuan baru pada sebuah film gitu, hal-hal yang mungkin jarang dibicarakan, akhirnya kita dengan mencipta memunculkan diskusi baru gitu loh. Nah itu juga yang kemarin waktu diundang di Sewon tuh gue kayak harus ini sebenarnya tawaran buat gue mengundang teman-teman untuk ngasih mengundang lah wacana itu. Undangan, ayo bikinlah apa yang kalian anggap itu penting gitu loh. Jadi berangkat dari diri kalian sendiri gitu. Nah, ruang-ruang itu emang agak susah, memang nggak ada yang ekosistemnya seni eksperimental di Indonesia, film khususnya itu juga ruangannya mana misalnya nggak ada. Kita nggak pernah dapat, bahkan nggak ada ekosistemnya, nggak dapat support, itu nggak ada. Selalu ukurannya tuh pendanaan tuh penontonnya banyak. Ini gitu loh. Maksudnya hal-hal yang padahal kalau di seni itu boleh, di Maisenas, tradisi Jayus Maisenas itu di seni itu boleh. Lu boleh bikin film yang karya seni yang gagal tuh boleh. Karena yang gagal itu pasti punya nilai kebaikan juga untuk minimal kultur penciptaan ya gitu. Jadi tradisinya tuh udah utilitas gitu loh. Kalau Maisenas kan enggak utilitas. Dia ngasih sumbangan duit ke para sastrawan apa yang ya udah lu bikin bebas lah gitu tanpa harus ada kegunaan gitu. Utilitas itu. Karena eksperimentasi pencapaian itu juga punya kebaikan sebenarnya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau lacak, hampir semua industri film di dunia ini mereka punya ekosistem itu. Sebelum Hollywood segede sekarang kan ya lu tahu lah, banyak ada First Lang sampai diundang segala macam. Eksperimentasinya itu udah banyak dibikin. Ekosistemnya ada gitu loh. Ya. Malah Korea, Jepang apalagi mereka punya ekosistem itu semua. Makanya kenapa? Jadi yang eksperimentasi itu akan jadi standar industri sebenarnya, standar estetika industri. Oke. Kita nggak usah ngomong banyak lah, berapa banyak industri mencuri dari para eksperimental, banyak banget kan, maksud gua. Iya, dan dianggap itu nggak penting, maksud gua. Yang itu kan kadang memang yang eksperimental tuh nggak pernah dianggap gitu kan, tapi berapa banyak mereka mencuri. Iya ya. Akhirnya jump cut tuh dari mana awalnya? Jump cut bener. Iya. Awalnya ada eksperimen ya. Lo tau jump cut nggak? Tahu. Iya. Gue baru sadar lagi bang, maksudnya kayak akhirnya kalau ngomongin film yang rame atau yang podcast tuh awalnya dari mana itu? Lo tau nggak? Itu apa di filmnya Muhsin Malabaf di 1000 itu juga ada model-model interview gitu, aktor-aktor yang siapa yang mau main film di merayakan 100 tahun sinema. Wah, itu semua warga Iran pada nonton, dibikin interview gitu-gitulah. Itu kan yang sekarang jadi budaya apa? Nggak tahu tuh yang di TV tuh yang kayak talk show gitu. Penyanyi terbaik segala macam gitu. Dan tuh bagus banget filmnya gitu. Terus kemudian 360 derajat tadi gue bilang itu ngebuka selubung di balik representasi itu juga dimulai dari film kan. Iya juga ya. Dan eksperimentasi ini nggak cuma perkara teknis juga akhirnya kan. Banyak pola begitu yang kemudian berkontribusi terhadap industri, dan industri nggak pernah sebenarnya mereka harus berterima kasih terhadap itu. Tapi kan di Indonesia tuh kayak gitu dianggap gagal aja gitu ya. Dianggap ini apa sih orang nggak ada gunanya. Kagak, emang nggak perlu ada gunanya juga, tapi usaha-usaha pasti ada gunanya maksud gua. Hal-hal yang itu kemudian akan ngasih kontribusi atau standar estetika tertentu di industri mereka. Walaupun rasanya saat sekali nonton tuh kayak apaan sih ini gitu, rasa pertamanya mungkin ya. Ya kalau di sisi Maisenas utilitas tuh nggak tanpa boleh, tidak berguna tuh boleh, karena minimal kultur percobaannya itu jadi penting. Jadi penting untuk terus berjalan juga. Sebagaimana kalau di desain saja boleh. Kan nggak semua hasil vaksin benar. Kenapa di seni nggak boleh? Iya juga. Kenapa di seni harus bagus? Iya, maksud gue pasti ada titik
ininya lah, titik keseimbangannya ya ada yang berguna gitu loh. Di antara sekian banyak dukungan itu pasti ada. Sebagaimana di sains juga percobaan-percobaan tuh bisa puluhan tahun kan gagal. Nah sejauh ini yang tapi mungkin kalau sains punya nilai guna langsung tuh. Ya. Di seni sebenarnya juga punya nilai guna langsung sebagaimana industri menggunakan bahan baku eksperimental tanpa harus bayar royalti kan gitu. Ya menarik juga nih.